Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Di mana kita sudah bahas bahwa tahapan-tahapan bagi orang yang ingin merambah atau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu tangga-tangga yang harus dilalui adalah yang pertama taubat. Jadi setiap saat ini kita harus selalu istighfar. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamditkum bi amwali wa banin. Jadi perintah istighfar itu adalah bagian daripada taubat. Taubat itu dari kata taba yaitu taubatan yang berarti kembali kita kepada Allah. Pengakuan kesalahan-kesalahan diri kita. Sehingga Rasulullah SAW membiasakan diri setiap hari itu minimal tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu menerima hidup apa adanya. Kalau bahasa Jawa nerimo ing pandum. Menerima hidup apa adanya itu tidak identik dengan kemiskinan. Ya hidup apa adanya, dikasih kaya ya diterima, dikasih miskin ya diterima. Jadi itu namanya qanaah. Selalu menyadarkan diri segala sesuatu adalah memang sudah merupakan pemberian Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Karena ini sudah menjadi pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah az-zuhdu, zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan ketergantungan terhadap harta dunia. Ya, jadi bukan meninggalkan harta dunia, tapi meninggalkan ketergantungan. Kenapa tidak meninggalkan harta dunia? Karena kita ini hidup di dunia. Maka kita harus menjaga harta itu. Karena harta itu adalah titipan. Keluarga kita titipan, anak-anak kita titipan, rumah kita titipan. Sehingga kita tidak punya pemikiran yang bersifat kuliat. Kuliat itu segala sesuatu kalau udah urusan orang banyak, itu dianggapnya semuanya ini milik Allah. Tanah ini milik Tuhan. Sehingga semua harus bisa dipakai seenaknya. Padahal rumahnya sendiri katanya bukan milik Tuhan. Kalau semuanya milik Tuhan, ya memang benar bahwa semuanya ini milik Tuhan. Tapi Tuhan ketika memberikan mandat kepada kita, maka kita harus merawat, jangan sampai rumah kita itu dimasukin orang. Jangan sampai keluarga kita diganggu oleh orang lain. Jangan sampai harta kita juga diambil oleh orang. Bahkan meninggal atau mati karena membela harta, membela keluarga itu matinya mati syahid. Tapi jangan sampai hati kita ketergantungan terhadap harta itu semua. Karena harta itu adalah titipan. Kemudian yang keempat adalah
muhafadzatus sunan, yaitu menjaga sunnah. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu bagaimana selalu kita jaga. Jangan sampai hilang begitu saja. Seperti membiasakan diri untuk sholat sunnah di rumah. Nah ini sunnah. Jangan sampai ada kebaikan baru, kemudian kita secara tidak sengaja, secara masif, sistematif kita meninggalkan sunnah itu, sehingga kita hampir nggak pernah sholat di rumah. Sholat sunnah di rumah, padahal Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat sunnah di lain rumah, selain di rumahnya gitu kan, di masjid gitu. Nabi itu tidak pernah sekalipun kecuali sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu pun biasanya juga ketika Rasulullah SAW berkunjung ke suatu tempat, kemudian beliau mengatakan ini toh jadikan masjid. Ini nanti jadikan masjid. Kemudian Rasulullah sholat sunnah di situ. Nah, ini juga harus selalu dijaga. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi walaupun salah itu mengandung hikmah. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Nabi walaupun salah itu ada mengandung hikmah. Memang Nabi pernah melakukan salah? Pernah. Contohnya apa? Contohnya Nabi itu kesiangan. Ya kan? Nabi itu pernah kesiangan. Jadi Nabi kesiangan sholat subuh. 3 kali Nabi kesiangan. Kalau orang tridaya udah berkali-kali. Kalau Nabi 3 kali. Nabi kok kesiangan? Enggak apa-apa, emang kenapa? Ya kan? Tapi ada baiknya. Coba kalau Nabi itu enggak pernah kesiangan. Bingung kita. Kalau kita bangun tidur jam 8, gimana? Sholat apa enggak? Sholat. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan sholat. Nabi itu juga pernah sebulan enggak ke masjid. Nabi itu pernah sebulan enggak ke masjid. Padahal rumahnya nempel dengan ya untungnya begitu. Makanya banyak orang tridaya enggak ke masjid. Ada contohnya. Tapi Nabi cuma sebulan doang. Orang tridaya setahun sekali ke masjidnya. Waktu sholat Id 2 kali ya. Nah, kalau Nabi sholat ke masjid terus, kita bisa jadi para ulama kemudian sepakat bahwa sholat fardu di masjid itu hukumnya wajib. Tapi alhamdulillah Nabi pernah nggak ke masjid, ya dengan berbagai alasan, salah satunya sakit. Sehingga para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah atau fardu kifayah. Kalau ada orang, masjid sudah ada orang yang sholat, ya sudah, gugur yang lain. Makanya sholat kita ke masjid itu menggugurkan adab yang akan diturunkan oleh Allah kepada masyarakat yang mestinya tertimpa adab karena meninggalkan satu kewajiban. Kalau masyarakat itu sepakat, nah itu biasanya adab Allah akan turun kalau sepakat. Tapi kalau masih ada 1-2 orang yang
melaksanakan adab itu tidak jahat. Jadi penting kita itu menjaga sunnah. Seperti kencing berdiri, sekali-kali kencing berdiri, enggak apa-apa. Karena Nabi itu pernah kencing berdiri. Apakah sunnah? Ya jangan kemudian dikatakan sunnah. Nabi kencing berdiri karena memang kondisinya saat itu beliau diceritakan, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu ketika berkunjung ke Madinah, di tempat itu selalu kencing berdiri. Ada jamaah yang protes, ya biasalah. Zaman dulu juga ada yang kayak di Tridaya gini, dikit protes, oh, itu enggak sunnah. Padahal bukan enggak sunnah, karena dia ngajinya belum banyak, ngopinya belum jauh, gitu kasarannya itu. Nah, Abdullah bin Abbas itu setiap datang ke situ selalu kencing di situ dan berdiri. Nah, ditegurlah sama sahabat lain, kencing berdiri, kencing. Abdullah bin Abbas itu ya seperti itulah karena masih muda. Beliau itu kan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, beliau masih kecil. Dan beliau itu adalah sepupunya Nabi. Putranya siapa? Abdullah bin Abbas itu putranya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sepupunya Nabi. Sehingga beliau mengatakan, kamu itu nggak usah ngajarin saya itu lebih tahu sunnah daripada kamu. Karena saya dari kecil sudah bersama Nabi. Saya kencing berdiri di sini karena Nabi itu di sini kencing berdiri. Ya tempat sampah dulu, jadi Nabi takut kecipratan. Jangan udah tempatnya memang tempat kencing berdiri, sok-sok sunnah dipaksa-paksain duduk. Ada yang kayak gitu itu. Astagfirullah. Enggak usah terlalu inilah, ngaji aja dulu yang banyak. Ya, ada yang kayak gitu. Para ulama itu sampai sekarang, dari zaman sahabat sampai sekarang, ada yang punya mudawama, ya, kebiasaan kalau ke Madinah, ke Masjid Madinah, selalu sholat di tiang yang dekat, yang di Raudhah itu antara, ada satu tiang yang dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu kalau dulu ya, kalau sekarang sudah susah ya. Kalau dulu itu ketika ngaji, para syekh, para guru di Madinah itu selalu menyampaikan namanya hadis musalsal, hadis yang turun-temurun dari Rasulullah hingga sekarang tentang sholat sunnah. Itu sholat sunnah di tiang itu. Kenapa? Karena Nabi membiasakan sholat di situ. Nah itu harus dijaga. Makanya yang selanjutnya adalah ta'allumul ilmi asyari, menuntut ilmu syariat. Jangan terbatas kita belajar, tapi terus menerus. Kenapa orang kok begini? Mungkin saya belum tahu gitu. Jadi jangan gampang kita menuduh. Jangan gampang kita menuduh. Oh ini enggak kunut. Kunut dan enggak kunut aja dari dulu itu yang dibahas. Ini enggak kunut, ini kunut. Yang kunut itu begitu, yang enggak kunut itu begini. Padahal para sahabat dari zaman sahabat sampai sekarang, ya ada yang enggak kunut, ada yang kunut. Sehingga tidak ada satupun ulama yang mengatakan kunut itu wajib. Paling top Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya herannya di Indonesia kayak gitu jadi ribut.
Tapi ya ributnya terbatas omong-omongan saja. Kenapa? Karena masih ada ya taklim-taklim seperti ini. Nah, kalau di Arab udah bunuh-bunuhan, yang kayak gitu itu. Nah, sehingga penting sekali kita itu selalu ta'allum, ya, menuntut ilmu dimanapun, selalu belajar, mendengarkan. Karena Imam Ghazali, oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan bahwa pada akhir zaman ini semua orang akan rusak kecuali dua orang, yaitu mu'alim wa muta'alim. Orang yang selalu mengajar dan orang yang selalu menuntut ilmu. Selama kita masih ada di situ, maka kita akan selalu dilindungi oleh malaikat. Karena malaikat itu selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada dua aspek, kayak jamaah gitu. Menuntut ilmu itu ada dua subjek, kayak jamaah, sama kayak jamaah gitu. Jamaah itu ada dua subjek, imam dan makmum. Menuntut ilmu itu juga ada dua subjek, mu'allim wa muta'alim, guru dan murid. Tidak bisa satu subjek. Makanya baca buku itu bukan menuntut ilmu. Yang baca buku, ya kan? Itu namanya baca buku. Menuntut ilmu itu harus ada guru, ada murid. Itu menambah wawasan aja menuntut ilmu itu. Kemudian yang terakhir kita pelajari adalah tentang tawakal. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita di dunia ini kita juga harus mempunyai konsep tentang tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sandarkan kehidupan kita serahkan apapun yang sudah diputuskan oleh Allah ini lalu ada di dalam hati dan jiwa kita. Nah, ini yang berat, ya kan? Yang berat. Rukun iman itu kan ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, ya, itu gampang lah. Kita jawab adzan aja sudah merupakan perwujudan kita iman kepada Allah. Jawab adzan aja itu. Iman kepada malaikat, nah itu rentetannya iman kepada Allah. Iman kepada para nabi dan rasul, ceritain guru-guru kita. Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir. Nah, yang terakhir itu yang berat, iman kepada apa? Qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Jadi, karena itu adalah bagian daripada induk tawakal itu sendiri. Bagaimana kita menyerahkan segala sesuatu baik itu yang terjadi pada kita itu baik ataupun buruk. Bahwa itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu enak. Ketika Allah sudah memutuskan ya sudah. Itu berarti sudah ketentuan Allah. Sehingga enggak berkelanjutan. Nah ini yang jadi problem kan ketika kita keimanan kita itu tidak mencapai kesempurnaan itu. Sehingga urusan pilpres sampai sekarang masih dendam. Jadi kayak enggak percaya keputusan, enggak terima dengan keputusan Allah. Urusan pilihan lurah saja
Urusan pilihan DKM aja, pilihan kadang-kadang masih ke bawah. Nah, ini namanya kurang tawakal. Ketika kita sudah berusaha maka tawakal pada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah bagaimana kita la turidu bi ta'atillah illa taqarrub min maula kadil gila. Yaitu bagaimana kita melakukan segala sesuatu ini tidak mengharapkan apapun kecuali ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ya. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-amalu li ajlillah, al-amalu li ajli anna Allah yughni fid dunya 'anin nas. Melakukan sesuatu agar Allah itu membuat kita kaya. Jadi melakukan sesuatu agar Allah itu membuat kita bisa kaya. Contohnya apa? Sholat duha, biar kaya. Biar Allah menjadikan saya jadi orang yang cukup lah ya. Boleh enggak itu? Boleh, itu bagian daripada ikhlas. Jadi tetap sholatnya itu karena Allah. Cuma supaya Allah itu memberikan wasilah, menjadikan wasilah daripada sholat duha kita itu. Nah ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Baca surat Waqiah, biar kaya. Ya kan? Baca surat apa? Surat Al-Kahfi hari Jumat biar rumahnya bercahaya ya. Enggak baca surat Kahfi itu rumahnya orang beridaya ini bercahaya terus. Kalau malam ya kan. Nah, artinya tapi itu memang ada dasarnya, ada sumber hukumnya. Karena memang Nabi mengucapkan seperti itu. Termasuk baca surat apa? Al-Mulk ya kan? Supaya nanti bisa menjaga kita. Itu bagian daripada ikhlas, ikhlas yang paling rendah. Yang kedua adalah al-amalu tama'an fis sawab wa haruban minal iqab. Beramal melakukan sesuatu karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Nah, ini tingkatan ikhlas yang kedua. Bapak-bapak ini sholat ini karena apa? Ngaji ini karena apa? Saya ngaji karena pengen apa? Pengen dapat ilmu seandainya. Nah ini bukan karena Allah. Jadi itu tingkatan ikhlas. Saya pengen dapat ilmu supaya saya ibadah saya benar, ya. Ibadah saya benar. Nah ini tingkatan yang kedua. Kenapa supaya benar? Supaya saya masuk surga. Supaya saya tidak masuk neraka. Nah yang terakhir, tingkatan yang tertinggi adalah Allah turid bita'atillah illa taqarrub an maulak. Jadi melakukan segala sesuatu murni karena ingin kita dekat dengan
Allah. Tidak mengharapkan sesuatu. Nah, ini tingkatan ikhlas yang tertinggi. Karena ikhlas yang ketiga tadi, yang pertama tadi, yang terendah tadi, itu berpotensi apa? Gerundel. Apa itu? Berpotensi apa gerundel ya? Mangkel ya. Kalau nggak terpenuhi. Sholat duha bertahun-tahun masih miskin aja. Ini yang tadi ya. Kalau yang kedua tadi, gerundelnya di akhirat. Ada dikisahkan bahwa ada seorang ulama yang bermimpi atau muka syafanya itu dibuka, bahwa ada seorang ulama hebat ketika di akhirat mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dia protes. Kok saya dimasukin neraka padahal saya itu rajin sholat, rajin ini. Jadi gerundelnya itu di akhirat. Makanya ada nyanyian apa? Krisa itu, kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Ini tingkatan tasawuf yang tertinggi itu. Kalau seandainya surga dan neraka itu enggak ada, masih enggak kita itu sholat? Kalau enggak diiming-iming pahala 27 derajat, masih enggak kita itu sholat ke jamaah ke masjid? Nah, makanya kita harus selalu belajar. Biasanya ya kalau jadi ada potensi-potensi untuk enggak ikhlas kalau tingkatan yang kedua dan ketiga tadi. Tapi kalau sudah murni karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ya udah. Berangkat aja. Ini yang kemudian pernah saya ceritakan, pesan guru saya itu yang penting mangkat. Kenapa? Karena tujuannya karena Allah. Ke masjid juga menghadap Allah. Apapun yang terjadi di masjid, ya itu udah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dianjurkan untuk ikhlas? Karena ikhlas ini membuat kita terhindar daripada riya, ujub, sum'ah. Riya itu apa? Riya itu dari kata ro'a. Jadi menghindarkan kita dari beribadah karena selain Allah. Mengharapkan balasan dari selain Allah. Kalau riya dari kata ro'a, mempertontonkan. Riya itu mempertontonkan. Supaya dapat pujian dari orang lain. Jadi kalau di depan orang sholatnya dikhusyuk-khusyuin, disuwe-suwein gitu. Supaya dipuji orang. Terus ujub itu membanggakan diri dengan ibadahnya. Oh, saya semalam itu. Saya enggak riak ya, tapi saya semalam itu. Loh, apa? Habis ngomong saya enggak riak ya, tapi saya semalam itu sholat bisa kuat 1000 rakaat. Tapi saya enggak riak loh ini ya itu udah riak. Orang sekarang itu ngelese kalau pinter. Terus baca Quran dikenceng-kencengin biar didengar orang, itu namanya sum'ah. Dari kata sami'a, mendengar. Biar orang itu mendengar orang.
Ya baca Quran biasa aja, liri-liri saja. Makanya kalau jadi imam itu hati-hati, nggak usah gaya-gayaan pakai surat-surat yang panjang-panjang. Ya kan? Udah biasa-biasa aja. Saya selalu mengkritisi terus imam sekarang itu seakan-akan surat pendek itu bukan Quran gitu. Kalau enggak, makmumnya juga gitu sih, ke bawah-bawah. Kalau imamnya enggak pakai surat yang enggak, yang yang diketahui itu, kayaknya kurang keren imam ini, gitu. Salah itu. Padahal Nabi itu tidak pernah menegur sahabatnya yang sholatnya cepat, tapi Nabi itu pernah negur sahabatnya yang sholatnya kelamaan. Makanya sholat cepat itu enggak ada salahnya. Karena Nabi enggak pernah tegur, bahkan Nabi pernah mempraktekkan sholat yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu sampai menganggap Nabi itu enggak pakai baca Al-Fatihah saking cepatnya. Tapi Nabi pernah menegur, karena kalau baca surat yang panjang-panjang itu, potensinya itu satu tadi itu sum'ah, supaya didengar-dengerin orang, ujub, riak dan seterusnya. Apakah enggak boleh? Ya boleh, ya kan? Ya boleh saja. Tapi sebaiknya surat yang pendek aja lah. Pendek ini kan yang lebih dipahami oleh makmum. Kalau surat panjang itu makmumnya nggak ngerti, salah nggak ngerti, mau benerin, ya kan? Coba kalau baca kulhu aja, kalau salah kan pasti bisa benerin, ya kan? Tapi kalau yang surat-surat ini, saya lihat imam-imam ini nyuntuh siapa gitu loh. Gak ada imamnya. Nabi itu nggak pernah itu. Ya sekali-kali boleh, tapi jangan terus-terusan. Lebih baik surat-surat yang pendek-pendek yang mudah dipahami. Nah, karena riya itu mukhbiton li ibadah. Jadi kalau sudah mengharapkan didengar suaranya oleh orang lain, mengharapkan ibadahnya dikagumi oleh orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, maka itu membuat pahala ibadah kita ini udah terhapus, hilang. Nggak nyangka loh hilang itu. Ini yang bikin banyak orang nanti menyesal sekali. Ya hasrotan al ibad, penyesalan yang nggak terhingga ketika di akhirat itu, yaitu nggak nyangka ternyata riya. Hanya yang paling bagus adalah la tudhironna fadilatan kaita takit. Bagaimana kita itu udahlah nggak penting untuk menunjukkan, mempertontonkan apa yang sudah kita lakukan. Udah kita lupakan aja. Kalau diibaratkan di dalam hadis, tangan kanan memberi, sampai tangan kiri tidak mengetahui. Jamaat Al-Isra bisa ya kayak gitu ya? Iya. Caranya gimana? Ya caranya itu idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Kalau dalam konteks infak, sodako, kalau sodako itu enggak usah terlalu berlebihan, juga jangan terlalu sedikit. Ya. Kalau berlebihan itu biasanya diiling-iling terus. Nyumbang karpet masjid disumbang semua. Karpet masjid disumbang semua. Udah
7 tahun karpetnya udah jelek, mau diganti, ingat dia. Itu dulu kan saya yang nyumbang. Nah, ini sudah menghapus pahala 7 tahun coba. Karena kebanyakan itu. Itu caranya. Tapi kalau bisa, ya enggak apa-apa, bagus sekali. Nyumbang bikin masjid, pakai namanya. Sekarang kan lagi keren ngetren ini masjid-masjid nama-nama orang. Orang yang nyumbang itu, orang yang bangunin itu dieling-eling terus itu. Dan yang ingat bukan hanya dia, anak cucunya ingat terus. Oh ini masjidnya bapak saya ini. Oh ini dulu masjidnya kakek saya ini. Saya enggak tahu nanti di akhirat itu ada pahalanya enggak itu. Tapi yang jelas potensi tidak berpahala, bukan tidak berpahala, pahalanya terhapus karena riya. Karena ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga musannif hadal kitab mengatakan imanum ri'in la yakunu takamula hatta yaronasan biibilin musila. Sehingga iman seseorang itu, ya, iman kita itu tidak sempurna kalau ya, iman kita itu tidak sempurna sampai kita mampu menjadikan bahwa manusia dan unta itu sama. Ya, kalau para wali-wali dulu, pujian dan hinaan itu sama. Emas dan debu itu sama. Manusia dan binatang sama. Yang membedakan adalah bahwa manusia itu punya akal. Coba apa bedanya kita manusia dengan binatang itu? Nggak ada bedanya, Pak. Bedanya yang membedakannya begini ini. Kalau binatang nggak ngaji, manusia ngaji. Nah, disitulah bahwa inna akramakum indallahi atqakum itu berlaku. Kita sering melihat semut itu. Saya itu sering memperhatikan, Pak, di tembok saya itu ada semut. Pertama dikit-dikit, lama-lama banyak itu baris. Tapi anehnya sore itu enggak ada, sampai malam itu semut ini enggak ada. Nah, saya cek lagi besoknya ada lagi, berderet-deret lagi. Sama manusia juga gitu, Pak. Coba besok Senin itu, dari Tambun sampai sana itu macet. Ya sama, desek-desekan nyari apa? Nyari makan. Di tempat lain juga seperti itu. Sama-sama. Nah, di situ yang membedakan antara keimanan seorang dan tidak adalah apanya? Hah? Yang membedakan antara orang-orang yang bareng-bareng sama-sama ke macet-macet ria ke Jakarta seadanya, yang membedakan di situ apanya? Niat. Ya kan? Innamal a'malu bin niyyat. Kita mungkin ngaji ini lebih baik dari yang enggak ngaji. Tapi ingat, yang enggak ngaji di sini juga ada yang bisa jadi lebih baik dari kita yang ngaji. Nah, itu harus bisa dipahami. Sehingga kita tidak timbul rasa sombong. Siapa tahu
Di antara kita yang nggak bisa berjalan ngaji ke sini ini karena sedang ibu menjaga keluarga atau menjaga orang tuanya. Atau mungkin sedang sakit dan dia sabar dengan rasa sakit. Nah, itu tingkatan ikhlas nanti itu sampai kepada itu di mana semuanya ini tidak ada bedanya. Nah, kalau kita sebagai manusia ini dituntut bagaimana itu masuk logika kita. Sehingga Allah itu sering menggambar-gambarkan, ya, makanya Allah itu sering afala taqilun, pakai akalmu, wahai manusia pakai akalmu, ya kan? Alam taro, nah itu supaya kita itu berpikir alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil seandainya. Artinya bahwa kita itu suruh belajar bahwa Allah dulu itu pernah ada sejarah bagaimana Allah itu menghancurkan pasukan gajah. Ya kan? Nabi itu sering disindir Allah seperti itu. Kenapa engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad dan seterusnya. Wa yakunu madhum wa damuhum sawa lam yakhsha laumata la'im fi dil ula. Saya katakan tadi bahwa sehingga ketika orang yang ikhlas itu pujian ataupun hinaan itu sama. Enggak menyurutkan ibadahnya, dakwanya, apa yang disampaikannya. Jadi gimana itu caranya? Belajar seperti itu. Belajar bagaimana pujian dan hinaan orang itu sama. Dipuji ya begitu, dihina ya begitu. Sehingga kita itu enggak ini Pak. Kalau kita sudah menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, subhanallah. Hidup ini damai sebenarnya. Jadi kita juga tidak membeda-bedakan. Tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Nah, memang yang sering dijadikan kisah sebagai contoh itu ya para nabi dan rasul. Dulu itu Nabi Ibrahim beliau ini kan punya kebiasaan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan manusia yang lain. Apa itu? Beliau nggak pernah makan sendiri. Beliau itu selalu makan ngajak orang. Selalu manggil orang, selalu apalagi kalau ada tamu selalu memuliakan, menyuguhin tamunya. Pasti diajak makan bareng. Nah suatu saat ketika ada tamu, orang tua, ya kan, orang sudah sepuh gitu ya, beliau ini menghidangkan hidangan yang istimewa, mau diajak makan bareng. Terus kalau diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karang Imam Ghazali itu diceritakan pokoknya kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang perempuan tua lah ya. Ibu dari mana? Oh saya dari daerah ini. Saya ini beragama. Saya ini tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ibaratnya gitulah ya. Saya menyembah berhala. Nabi Ibrahim ini marah. Oh ya sudah kalau gitu saya nggak merelakan hidangan saya ini dimakan oleh orang yang kafir lah kasarannya gitu. Akhirnya ibu-ibu ini pergi dengan sedih. Maka pada saat itu
Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim ini dan menegur, wahai Ibrahim, sejak kapan? Apakah aku pernah memerintahkan kepadamu untuk membeda-bedakan keimanan dan iman dan tidaknya seseorang? Nah, Nabi Ibrahim berhujah tetap. Dia kan enggak menyembah engkau ya Allah. Mereka ini menyekutukan engkau. Maka aku enggak rela mereka menyekutukan engkau memakan. Kata Allah, mereka yang menyekutukan aku, tetap aku beri makan. Dan aku tidak pernah membeda-bedakan rizkiku kepada orang itu beriman atau tidak. Kenapa engkau membeda-bedakan hidanganmu buat? Allah itu pilih-pilih enggak kalau mau ngasih rizki? Oh ini orang beriman, oh ini tidak. Ya kan? Enggak. Maka Nabi Ibrahim saat itu juga langsung ngejar orang itu, dicari orang itu. Hingga ketemu ditanya, ada apa ini? Tidak ada apa-apa Bu, saya ditegur sama Tuhanku karena saya membeda-bedakan ini. Nah orang ini kaget, hebat sekali Tuhanmu ya. Punya apa itu? Punya budi pekerti yang bagus sekali Tuhanmu mengajarkan kepada pengikutnya. Justru karena kemudian dapat cerita itu, akhirnya orang ini masuk jadi beriman. Nah kita juga hidup, apalagi di negara kita yang negara terdiri dari beberapa agama dan suku ini, bagaimana kita tidak? Jadi pemberian itu kalau karena Allah, ya kepada siapapun. Puncaknya adalah amalun li ajlin nas syirkun. Melakukan sesuatu kalau dalam tingkatan para ulama ahli tasawuf, melakukan sesuatu karena orang lain, itu adalah syirik. Watarkuhu linnasi dakahu waria, dan meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu karena orang lain, itulah yang disebut dengan riya. Intinya hati kita ini harus dijaga, bagaimana kita selalu menghadapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian bisa menambah ya keimanan, ketakwaan dan juga hazana keilmuan kita terkait dengan ikhlas. Demikian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, baik jamaah sekalian, alhamdulillah tentunya kajian kita subuh hari ini lalu mengingatkan kita untuk senantiasa apa yang kita lakukan kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, tapi harus sadar bahwa apa yang kita lakukan ingin mendapatkan pahala dan juga diterima amal kita, maka harus kita niatkan karena Allah. Baik, kami berikan satu penanya dari jamaah. Ya silakan Pak, selamat. Ya Allah, sampaikan doaku kepada Allah agar doaku bisa diterima. Boleh dua? Boleh dua? Boleh. Yang pertama. Udah. Ya boleh. Kan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika musim paceklik lama, kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa itu kemudian Sayyidina Umar ini bertawasul. Doa tawasul yang masyhur adalah Allahumma inni atawassalu
bin Nabi kal Karim. Ya Allah, saya bertawassul dengan Nabi-Mu. Nah, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawassul dengan yang masih hidup. Siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Duluan mana masuk Islamnya Abbas sama Umar? Duluan Umar. Jadi Sayyid Abbas ini masuk Islamnya itu bareng dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Memang beliau penjaga ya. Walaupun beliau ini tahu, sangat paham sekali bahwa ajaran yang dibawa oleh keponakannya ini benar, tapi beliau menjaga apa itu? Menjaga keharmonisan dengan tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Maka para ulama kemudian ada yang mengatakan, ada yang ya berucap, itulah makanya tawasul itu nggak boleh kecuali dengan orang yang masih hidup. Jadi kisah tentang Sayyidina Umar diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari, sangat sahih lah hadis itu ya. Dan para ulama sepakat itu boleh. Nggak ada ulama yang mengatakan tidak boleh tawasul itu. Jadi boleh ya intinya. Yang menjadi perbedaan itu bolehnya itu dengan orang yang hidup atau dengan orang yang sudah. Nah, ada yang mengatakan boleh bertawasul dengan orang yang masih hidup. Ya kan? Contoh kita datang ke kiai, tolong dong doakan saya. Nah ini kan tawasul juga. Ya. Nah, tapi yang masyhur di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah boleh bertawasul dengan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, yang sudah matinya enggak sembarangan. Enggak sembarang orang. Ya kalau orangnya begajulan masuk kita tawasul. Nah, begitu juga Sayyidina Umar, kenapa memilih Abbas? Padahal saat itu banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang lebih, contoh aja Sayyidina Ali, lebih dekat dengan Rasulullah. Karena kalau menurut pandang ulama, kenapa milih Abbas? Karena Abbas diceritakan dalam hadis itu tetap ada catatan ammi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi yang saat itu masih, jadi tetap ada embel-embel. Nah, kalau bukan ada embel-embel Nabi, Umar gak bakalan milih Abbas untuk berdoa kepada. Nah, sehingga pandangan ulama yang mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah boleh dengan yang hidup dan dengan yang mati tetap ada catatan yang tadi itu dekat dengan kalimat tawasulnya yang diucapkan biasa seperti itu. Allahumma inni atawassalu bin nabiyil karim, gitu kan? Atau bin nabiyyikal karim. Inni atawassalu ilaika bin nabiyil karim bi qada'i hajati, untuk yang penting kalau doa merasa nggak dikabulkan, ya jangan jangan terburu suudzon, karena bisa jadi apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan dari Allah, dan keinginan dari Allah itu tetap yang terbaik bagi itu Pak ya. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah tentunya untuk kajian kita di subuh hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan insya Allah senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga kita juga bisa menyampaikan kepada keluarga kita dan juga saudara kita, sehingga ilmu ini tidak akan terputus ya, terus akan bermanfaat untuk yang lainnya.
Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup untuk pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan subuh hari ini dengan baca istighfar sebanyak 3 kali dengan harapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian kita baca hamdalah sebagai wujud syukur karena kita masih bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia ini, dan kafaratul majlis insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan silakan langsung ambil sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.